Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, kita kembali lagi ke kelas. Untuk memulai kelas, mari kita buka kelas ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya akan membawa materi sebagai fasilitator kepada Bapak Ahmed. Kepadanya persilahkan. Tamat mic-nya. Mic-nya ya Pak? Pamet, mic-nya pamet. Siap, mohon maaf. Oke. Udah bisa kedengaran Bapak Ibu? Bisa. Bisa. Ya. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya pada kali ini, bahwa kita akan masuki sesi penyampaian materi yang insya Allah nanti akan saya bawakan, yaitu tentang kurikulum operasional sekolah atau KOS. Nah, dalam kurikulum sekolah penggerak ini, istilah tersebut yang kita gunakan yaitu kurikulum operasional sekolah. Seperti apa materinya nanti kita akan simak bersama Bapak Ibu sekalian, dan saya mohon izin sebentar untuk menyiapkan slide-nya ya Bapak Ibu. Apakah sudah bisa dilihat slide-nya Bapak Ibu sekalian? Belum, Pak. Nah, udah. Sudah Pak. Udah. Oke. Ini yang akan kita bahas yaitu kurikulum operasional pada program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan. Nah, sekolah kita sebagai sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan akan menggunakan kurikulum operasional yang seperti ini. Bagaimana kurikulumnya nanti kita akan lihat. Kita mulai dari proses penyusunan kurikulum yang ada di SMK. Nah, Bapak Ibu, pertama, sekolah kita atau SMK harus menganalisis konteks apa yang menjadi karakteristik pada satuan pendidikan tersebut dan program keahlian apa yang dimiliki oleh sekolah tersebut. Nah, ini dengan sekolah yang kita akan susun kurikulumnya, pertama kita harus membuat karakteristik yang sesuai dengan satuan pendidikan kita dan program keahlian kita. Setelah kita dapatkan karakteristiknya dan dasar program keahliannya, kita harus menyusun visi dan misi SMK. Dari mana visi dan misi SMK kita dapatkan? Ya, kita lihat nanti pada poin 2 ini. Dalam rangka menyusun visi dan misi SMK, kita akan menggunakan evaluasi yang telah berjalan atau kita akan gunakan pada jangka waktu yang panjang ke depan. Jadi tujuannya visi dan misi ini kita buat dalam jangka yang panjang. Nah, kita harus sesuaikan visi dan misi ini sebagaimana karakteristik dan program keahlian yang menjadi program sekolah kita. Nah, setelah kita merumuskan atau menyusun visi dan misi, kita juga merumuskan tujuan program keahlian. Misalkan program keahlian yang kita akan rumuskan adalah multimedia, maka tujuan program keahlian multimedia ini mau ke arahnya mana? Tentunya harus sesuai dengan konteks kekinian yang sedang tren, yang sedang dibutuhkan di masyarakat, atau yang sedang menjadi arus utama di dalam dunia industri. Nah, kita harus sesuai dengan itu agar kurikulum kita kompatibel atau bisa diserap dan cocok dengan kompetensi keahlian pada akhirnya nanti. Nah,
Setelah 1, 2, 3 tahap tadi, yang pertama karakteristik satuan pendidikan dan program keahlian, yang kedua menyusun visi dan misi, yang ketiga menyusun atau merumuskan tujuan program keahlian. Nah, yang keempat adalah menentukan program atau pengorganisasian pembelajaran. Bagaimana kita mau menyusun program atau pengorganisasian pembelajaran kita? Seperti apa nanti kita akan bahas di tahapan yang lebih mendalam secara spesifik pada poin ini. Dan yang kelima, kita juga menyusun rencana pembelajaran. Nah, ini sebetulnya tidak asing ya, sudah ya. Kalau rencana pembelajaran sebelum ada istilah sekolah penggerak atau sekolah pusat keunggulan ini, ada yang namanya RPP atau SKUS. Nanti seperti apa rencana pembelajaran yang kita buat di sekolah program keunggulan? Nah, sebagai kisi-kisinya, bahwa rencana pembelajaran atau RPP sekolah keunggulan sudah tidak menggunakan istilah KIKD, tidak menggunakan istilah RPP, tetapi langsung menggunakan istilah modul ajar atau bahan ajar. Nanti kita akan bahas juga lebih mendalam. Selanjutnya dari sana ada poin ke-6, yaitu merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional terkait guru-guru yang ada. Nah, di sini poin kelima dan keenam adalah evaluasi jangka pendek yang dapat kita lakukan setiap 1 tahun atau setiap 1 semester. Nah, itulah kira-kira gambaran materi kita pada hari ini akan kita bahas secara lebih detail mendalam. Sebagaimana prinsip pembelajaran orang dewasa, paling tidak inilah pemantiknya. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah bisa kira-kira meraba atau melihat ke depan apa yang akan menjadi fokus bahasan kita pada hari ini? Setelah ini akan bisa menampilkan kisi-kisinya. Pertama adalah karakteristik satuan pendidikan dan program keahlian. Yang kedua adalah visi misi satuan pendidikan. Yang ketiga adalah tujuan program keahlian. Yang keempat adalah pengorganisasian pembelajaran. Lalu kelima menyusun rencana pembelajaran. Yang keenam pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nah, kita akan masuk kepada tahapan yang pertama, yaitu pembahasan karakteristik. Sebelum sampai di sini, Bapak Ibu, kita perlu merefresh pengetahuan kita selama ini tentang karakteristik satuan pendidikan dan program keahlian yang ada di sekolah kita. Kebayang nggak Bapak Ibu, selama ini program keahlian yang kita jalani di sekolah kita itu sudah menjadi acuan terbaik belum bagi masyarakat untuk memilih SMK kita sebagai sekolah bagi anak-anaknya. Nah, bagaimana karakteristik ini bisa muncul? Tentunya dilatar belakangi oleh keadaan peserta didik kita. Di setiap peserta didik kita pasti membawa keadaan sosial budaya, membawa latar belakang pendidikan gurunya dan tenaga pendidik. Nah, ini akan menjadi konteks di mana hal tersebut akan menentukan karakteristik yang ada di dalam satuan pendidikan kita. Nah, itu bisa menjadi acuan pokok bagi kita untuk menganalisa atau menganalisis karakteristik seperti apa yang kita miliki. Nah, dari sini nanti kita akan terus membuat visi dan misi satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, poin yang ingin kita sampaikan ini nanti akan lebih mendalam tentang visi satuan pendidikan dan misi satuan pendidikan. Untuk itu, kita akan coba memanfaatkan sesi ice breaking agar kita semua tidak tegang nih. Karena materinya makin mendalam dan makin membuat kita lebih penasaran. Tuh, maka kita perlu menyiapkan diri kita untuk lebih siap memasuki materi berikut. Saya akan coba dari Bapak Ibu, siapa yang siap menampilkan ice breaking, silahkan. Oke, saya akan tutup slide dulu ya. Saya siap untuk jadi siapa yang siap jadi pemandu ice breaking? Oke, saya siap, Pak. Pak Ben ya? Iya, Pak. Pak Ben. Ya, halo? Iya, Pak, dengar, Pak. Ada ya? Oke, baik Pak Ben, saya persilakan untuk menyampaikan ice breaking dulu di kelas supaya kelasnya jadi lebih hidup, tenang dan santai. Ayo silakan Pak Ben. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Ahmed atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada saya untuk memimpin ice breaking di
materi yang Pak Ahmed sedang sampaikan. Oke, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, untuk ice breaking kali ini saya kasih judul sambung kalimat. Oke, bagaimana cara mainnya? Jadi yang pertama saya akan memulai satu kalimat. Contoh seperti ini. Pada pagi hari saya dan Ibu pergi ke pasar untuk membeli kue. Oke, itu satu kalimat dari saya. Saya berhenti sampai situ. Saya akan menunjuk salah satu dari Bapak Ibu sekalian untuk melanjutkan cerita tersebut. Jadi menyusun kalimat sehingga menjadi satu cerita. Oke, bisa dimengerti ya? Iya Pak, bisa Pak. Oke, Bisa. bisa kita mulai. Pada suatu hari di dalam sebuah hutan tinggallah seorang raja bersama hewan peliharaannya, yaitu singa. Singa tersebut sangatlah buas, namun mampu dijinakan oleh raja tersebut. Oke, Bu Imi. Bisa dilanjutkan, Bu Umi? Saya. Ya. Ya. Raja. Sama. Oke. Saya pikir ini raja ini. Aduh, Sambung kalimat aja, Bu. Pak Imam dulu, Pak Imam. Raja, Pak Imam. Kenapa? Pak Imam raja, cerita raja. Saya nggak bisa cerita raja. Disambung aja, Pak, kalimat yang tadi saya udah Raja itu sangat menyayangi hewan kesayangannya singa, diberikan makan tiap hari, kemudian diberikan kandang yang baik. Ya, Bu Lita, sambung. Yang baik. Yang baik ya Pak ya. Saya sambung ya Pak ya. Akan tetap. Ini sambung aja ya Pak ceritanya kan ya. Ya, sambung aja belas, Bu. Mau Iya. disesuaikan atau mau? Ya, sambung aja. Akan Ya, tetapi nggak apa-apa yang oh saya sambung aja deh ke tentang raja. Akan tetapi raja itu tampak kurus dan merasa tidur tidak nyenyak karena memikirkan hewannya ingin diberi makan apa lagi. Sambung Pak. Jangan. lanjut, Bu Umi. Karena makanannya yang terlalu banyak, maka raja itu bingung mau ngasih kepada binatang yang buas yang mana. Lalu raja itu memberikan makanan kepada sang harimau yang paling sangat kelaparan. Pak Ahmed dilanjutkan, silakan. Sangat kelaparan. Iya, jarang-jarang pemateri jadi terlibat di ice breaking ya. Oh, Nggak iya, apa-apa iya. deh. Harimau sangat kelaparan. Akhirnya harimau tersebut mengetuk pintu belakang rumah sang raja. Sang raja ketakutan. Bagaimana bisa seekor harimau mengetuk pintu? Ayo coba dilanjut lagi Pak Ben yang bikin materi. Aduh. Walaupun Harimau ternyata mengetuk sang raja pintu. kaget si harimau tersebut itu, setelah dia melihat langsung ternyata itu hanyalah sebuah kostum yang dipakai oleh rakyat jelata bawahan dari raja tersebut. Lanjut, Pak Imam. Kostum yang dibawa oleh raja itu gitu maksudnya. Iya.
Udah Pak Ben, ini kita udah berapa? Ya, Satu ya, kali ya, udah sesi cukup kita lah. tepuk tangan buat Pak Ben Ya, yang sudah memberikan oke. icebreaker buat kita. Lumayan ya, bisa membuat kita relax. Terima kasih Pak Ben, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Terima kasih juga Pak Ahmed. Ya. Bisa dilanjutkan kembali. Ya, siap. Terima kasih ya Pak Ben dan Bapak Ibu sekalian. Ternyata kita masih terampil ya mengarang atau menyambung kalimat. Padahal pelajaran mengarang ini dulu saya juga termasuk orang yang dapat nilai paling kecil ketika di sekolah ya. Terima kasih Pak Ben. Kita lanjutkan ke presentasi berikutnya. Nanti ini adalah sesi terakhir kita tentang pembahasan visi dan misi kurikulum satuan pendidikan. Kita coba kembali ke slide-nya lagi ya. Nah ini, apa bisa terlihat Bapak Ibu? Ya, terlihat Pak Ahmed. Sudah Pak. Iya, ini adalah materi kita yang akan kita bahas secara mendalam dan lebih spesifik lagi karena ini kaitannya dengan apa yang kita sebut visi dan misi satuan pendidikan. Secara singkat, mungkin Bapak Ibu telah lebih mengetahui apa itu definisi visi dan apa itu definisi misi. Dan hanya sekedar untuk mengingatkan bahwa visi itu sebagaimana katanya atau ambilan kata dasarnya adalah suatu penglihatan yang jauh ke depan. Jadi sekolah ini punya pandangan yang jauh ke depan, apa yang akan dilakukannya, bagaimana ia menjalankan programnya dan yang ingin dicapainya itu apa. Nah ini gambarannya dalam visi. Sehingga ini menggambarkan bagian dari karakteristik sekolah itu sendiri, ya, program yang ada di dalam sekolah itu, dan target hingga tujuan. Nah, karena sudah punya pandangan yang jauh ke depan, artinya nanti akan muncul apa yang kita sebut arah atau orientasi. Nah, arah ini perlu kita perjelas dengan detail dengan apa yang kita sebut sebagai misi. Nah, intinya misi itu adalah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pendidikan itu secara pointer-pointer yang lebih jelas dan lebih spesifik, bisa sangat mungkin untuk tercapai atau kemungkinan tercapainya tinggi. Itulah gambaran dari misi. Atau misi juga menggambarkan nilai-nilai yang penting yang dipegang bersama dalam menjalankan proses pencapaian visi tadi. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu, nanti kita akan lebih dalam masuk ke dalam materi yang barusan saya ungkapkan ini. Ini hanya pemantik, jadi nanti kita akan diskusi. Kita akan tanya jawab, kita akan sharing yang lebih dalam dan lebih membuat kita terbuka. Ya. Apa itu kurikulum satuan pendidikan dan apa kaitannya dengan visi misi sekolah. Nah, Bapak Ibu, sementara dari saya ini dulu sebagai pemantik, kita siapkan diri kita nanti dalam ruang diskusi, dan selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Untuk sementara materi saya cukup sampai di sini karena nanti kita akan masuk dalam sesi diskusi yang dipimpin oleh instruktur pelatihan kita. Oke, silakan Bu Emma. Dari saya sebagai pemateri pada kesempatan kurikulum operasional satuan pendidikan ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sekaligus bila ada kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan silakan Bu Emma. Ya, terima kasih kepada Bapak Ahmed atas materi yang telah dibawakan. Materi yang sangat luar biasa ya mengenai kurikulum, bagaimana kurikulum dibuat, dari awalnya bagaimana karakteristik anak, lalu dibuatlah visi misi sekolah seperti apa, dan rumusan tujuannya seperti apa, sampai kepada evaluasi. Ya, baik, kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, saya sampai ketemu lagi Bapak Ibu. Ya Pak, sampai ketemu lagi. Ya.